Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan ya tentang pembahasan kita tentang banyak orang punya mobil tapi tak punya garasi. Jadi inilah itu ya. Nah, kenapa fenomena ini terus berulang ya? Menurut Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Bapak Alfred Sitorus, menilai bahwa kasus parkir di jalan umum merupakan sesuatu yang kompleks ya. Dan menurutnya regulasi yang mengatur kewajiban pemilik mobil punya garasi ini semestinya diawali dari izin membangun bangunan ya, atau sering dikenal sebagai IMB, di mana idealnya terdapat keterangan adanya lahan parkir ya. Ketika konsep kawasan klaster atau perumahan itu menyediakan garasi yang desainnya ada di dalam IMB. Kalau itu perumahan, pengembang harusnya ada IMB-nya, kecuali pengembang tidak mengurus itu dari awal ya. Jadi menurut Alfred Sitorus ya, menyarankan ya, supaya para pemilik mobil itu punya lahan parkir ya. Kalaupun tidak di rumahnya ya mestinya sejak awal dari pengembang perumahan itu juga sudah diwajibkan untuk ada di dalam IMB-nya ya. Bahkan juga mungkin termasuk fasilitas sosial gitu ya, fasilitas umum dalam setiap pengembang itu ada di situ termuat tentang parkir ya, baik itu di rumah ya, kalaupun tidak di rumah ya ada lahan khusus untuk parkir mobil ya. Kemudian menurut Alfred Sitorus, masalah yang kedua ya, di samping tidak adanya regulasi tadi, itu soal penegakan hukum yang masih lemah ya. Jadi saya kira itu orang bilang sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi penegak hukum ini tidak tegas, maka warganya mencari celah untuk bisa melanggar. Jadi hampir semua orang mempunyai naluri itu atau naluri untuk melanggar katanya. Selama ini pendekatan aparat penegak hukum lebih sering dilakukan ketika kasusnya viral di medsos. Nah, jadi sekarang ini kan orang bilang no viral no justice ya. Jadi tidak ada keadilan kalau itu tidak diviralkan, sehingga hari-hari ini semua itu ditanggapi ketika sudah viral. Inilah kalau dalam perspektif kesehatan masyarakat tentu sangat tidak cocok ya, karena ini orang sering sebutnya sebagai lebih bersifat reaktif daripada antisipatif ya. Jadi nunggu dulu, nunggu rame-rame dulu, nunggu horek dulu ya, baru ada penegakan hukum gitu ya. Jadi kalau tidak ditegaskan, maka kalau hanya kick and run yang sampai kiamat ya tidak akan kelar, kata Alfred ya. Kemudian selain itu, menurut Alfred ya, selain itu jalan-jalan yang berada dalam perumahan belum seluruhnya diserahkan ke pihak pemerintah atau masih kategori jalan pribadi pemilik unit perumahan ya. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah tak bisa mengatur lebih jauh, misalnya dalam perbaikan jalan dan penegakan aturan. Jadi itu tadi yang kadang-kadang rupanya jalan itu memang kelihatannya jalan umum tapi ternyata jalan pribadi ya. Jadi tidak seluruhnya itu sudah diserahkan oleh pemerintah bahwa itu jalan umum gitu ya.
Ini masih hak milik konsumen. Kalau sudah diserahkan ke pemerintah, itu bisa jadi jalan publik atau jalan umum. Ia juga menggarisbawahi agar pihak pengembang perumahan sejak awal memberikan akses bagi pejalan kaki berupa marka atau tanda lainnya di dalam kawasan. Musababnya tak banyak jalanan di kawasan perumahan memiliki pedestrian. Ya, sebagaimana yang saya jalan-jalan itu, yang saya ambil gambarnya itu ya, sebenarnya kalau kita lihat setting awalnya itu sudah ada itu tempat berjalan kaki di sebelah jalan raya itu ya, tetapi juga tidak nyambung, jadi tidak full itu ya. Kemudian juga memang tidak terawat gitu ya, apalagi ditambah di pinggirnya ada mobil-mobil, jadi tambah lagi akses para pejalan kaki untuk menikmati jalan kaki yang nyaman itu menjadi terkendala gitu ya. Jadi agar orang bisa jalan kaki di komplek perumahan, jalan lingkungan ini bisa dengan aman, tidak diokupasi oleh satu orang atau orang yang memiliki tambahan motor dan mobil gitu ya. Dan menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai persoalan mendasar kehebohan garasi di jalan umum karena banyak perumahan yang tidak terkoneksi dengan layanan transportasi umum. Hal ini menyebabkan penghuni menggunakan kendaraan pribadi yang kemungkinan lebih dari satu unit. Itu masih terbatas transportasi publik katanya. Selain itu, Yaya juga berpendapat banyak kompleks perumahan yang sedari awal hanya menyediakan jalanan kecil di dalam lingkungan, padahal setiap pemiliknya memiliki potensi untuk naik kelas dan memberi lebih dari satu kendaraan. Ya, makin sejahtera punya rumah tapi nggak punya garasi, otomatis ini menimbulkan masalah antar tetangga, ya, kata Yayat Supriyatna. Jadi ini adalah masalah klasik, ya, mau lingkungan besar atau kecil dikembalikan ke warga saja bagaimana mereka memutuskan untuk mengatasi masalah bersama ya. Tetapi ya hari-hari ini kadang-kadang pengalaman saya jadi RT ya, berat gitu ya kalau sampai hal seperti ini ya, karena seringkali ya memang harus bisa diselesaikan bersama, tetapi tidak mudah, apalagi sekarang ini hak-hak RT ini ya juga malah makin sedikit ya. Jadi banyak tanda tangan yang dulu harus lewat RT sekarang bisa langsung bypass ke atas gitu ya. Baik, jadi itulah beberapa pendapat para pengamat perlalu lintasan, termasuk juga dari Ketua Asosiasi Pejalan Kaki yang tentu sangat berkepentingan dengan lahan atau jalan umum ini untuk memuluskan atau untuk ya fasilitasi ya para pejalan kaki ini menjadi lebih nyaman ya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya di podcast yang ketiga ini tentang konten jalan-jalan di hari Sabtu. Kita lanjutkan nanti di konten berikutnya berkenaan dengan bagaimana solusi yang bisa dilakukan supaya banyak mobil-mobil yang parkir di jalan itu segera bisa diatasi. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.